Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Tessa Lonika, ditemani rekan saya. Halo, saya Cita. Di kesempatan kali ini, kita sebagai host akan menampilkan sebuah podcast berjudul Melek Digital bagi Pelaku Bisnis. Penasaran gak sih? Kami juga penasaran nih. Daripada nunggu lama, mending kita tes sekarang. Ayo! Menurut kamu, bagaimana bisnis dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan di era zaman sekarang? Menurut saya, bisnis bisa memanfaatkan teknologi dengan menggunakan seperti sosial media. Kedua, dengan menggunakan aplikasi e-commerce. Yang ketiga, dengan membuat situs web. Kita bisa memulai dengan membuat konten mengikuti tren yang sedang trending. Terus juga kita bisa membuat konten itu kita tuh harus konsisten. Terus juga kita bisa dapat meningkatkan penjualan kita. Terus juga bisa mengenali produk kita kepada kalangan luas. Menurut kamu, bagaimana sih cara memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosial media dan kurang familiar mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga? Menurut saya sih kalau misalnya kita mau mendekati ibu rumah tangga itu harus diikutin aktivitas offline-nya. Kayak misalkan nih, salah satu digital marketing terjun langsung untuk menjual produk mereka secara langsung kepada masyarakat ataupun ibu rumah tangga. Nah, kita bisa menyebutnya dengan duta mempromosikan secara langsung. Digital marketing juga bukan hanya untuk mempromosikan dan berjualan produknya secara langsung, akan tetapi mereka juga bisa mendekati ibu rumah tangga untuk memberitahu cara membeli produk secara online. Digital marketing juga harus diikuti dengan salesnya, yang dimana orang-orangnya dipekerjakan untuk merich target marketnya gitu. Menurut kamu, kenapa sih strategi sales dan marketing sangat penting di era bisnis digital ini? Tentu sangat penting, karena sekarang sales dan marketing di era digital dan era konvensional itu sangat berbeda, mulai dari cara salesnya hingga cara pemasarannya. Di era digital ini kita mempunyai dua cara, yaitu organik dan anorganik. Kita bisa memakai cara dengan cara kekreativitasan kita, seperti membuat konten di sosial media, memperkenalkan produk dan jasa kita di sosial media, atau dengan cara anorganik, misalnya paid ads. Kita bisa menggunakan Instagram ads, TikTok ads, Google ads, atau bahkan kita bisa menggunakan jasa KOL influencer. Menurut kamu, bagaimana sih Melek Digital dapat membantu UMKM dalam mengelola dan memperluas pangsa pasar mereka? Oke, bagus. Melek Digital itu kan ada suatu hal yang terbuka bagi kita untuk mengenai wawasan dan inovasi terbaru untuk kelangsungan bisnis kita itu. Digital itu adalah hal yang bisa membantu kita dalam mengelola dan membantu memperluas pasar pangsa dengan cara pemasaran online gitu. Terus gimana cara pemasaran online itu? Banyak banget pemasaran online tuh, kayak misalnya Google Ads ya, Facebook Ads, Meta Ads bisnis dan lain semacamnya. Juga selain dari itu ada yang namanya e-commerce yang bisa membantu kita juga untuk menjual produk ya. Contohnya Tokopedia ya kan, terus juga Shopee, kemudian ada Lazada dan lain sebagainya. Alibaba juga termasuk. Bahkan ya sosial media Instagram itu bisa dijadikan platform bagi kita untuk menjual produk gitu. Selain dari e-commerce yang sudah saya sebutkan di sebelumnya ya. Oke. Sebagai pelaku bisnis, bagaimana tanggapan kamu bila sosial media dan e-commerce menjadi satu aplikasi? Oke, jadi penggabungan media sosial dan e-commerce di dalam satu aplikasi dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan menyatukan interaksi sosial dan pengalaman belanja dalam satu platform yang terintegrasi. Ini bisa mempercepat proses pembelian dan memperkuat keterlibatan pengguna. Namun perlu diingat dan diperhatikan juga aspek privasi dan keamanan data pengguna dalam konteks ini. Jika kegiatan kalian sudah terlaksana dengan lancar dan baik, menurut kalian apa nih yang kalian harapkan untuk kedepannya? Nah, jika kegiatan ini dapat berlancar dengan baik, kami harapkan semoga semua pedagang-pedagang kecil dapat bersaing dengan toko-toko besar model pada saat ini, seperti pedagang konvensional, pedagang kaki lima, bisa melek akan digital ini. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan podcast hari ini. Kami harap konten yang kami bagikan dapat menambah nilai dan wawasan baru untuk para pelaku UMKM yang belum melek digital di era sekarang ini. Sekian, sampai jumpa lagi. Dadah!